Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai larutan penyangga atau buffer. Setelah kalian mempelajari larutan penyangga atau buffer, tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti bisa menghitung pH daripada penyangga asam dan pH penyangga basa. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH, baik itu dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa, bahkan pengenceran. Larutan penyangga kita bagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Buffer atau larutan penyangga itu apa? Buffer atau larutan penyangga itu reaksi antara asam lemah dan basa kuat, maka akan terbentuk garam yang bersifat basa. Kita memakai rumus MBS, yaitu mula-mula bereaksi, kemudian sisa. Pada larutan penyangga, yang bersisa adalah yang lemah. Kalau yang bersisa itu adalah asam lemah, maka dikatakan penyangga asam. Kita hitung H+, konsentrasi H+-nya, yaitu tetapan asam kali mol asam lemah ini dibagi dengan mol garam yang terbentuk kali valensi dari yang lemah. Contoh misalnya CH3COONA adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Maka valensi asam yang lemah yaitu 1. Untuk kalsium asetat, maka valensi asamnya adalah 2. Ini dinamakan dengan buffer asam. Kemudian yang kedua adalah berasal dari basa lemah dan asam kuat. Maka garam yang terbentuk adalah garam asam, garam yang sifatnya asam. Di sini nanti kita pakai rumus MBS, mula-mula bereaksi sisa. Nanti yang bersisa adalah basa lemah. Karena yang bersisa basa lemah, maka kita hitung OH-nya, konsentrasi OH- yaitu ketapan basa kali mol basa lemah, BL itu singkatan dari ini, basa lemah, dibagi mol garam kali valensi basa lemah. Contoh misalnya amonium sulfat, maka valensinya adalah 2 di sini. Kemudian untuk asam kuat, apa itu asam kuat? Asam kuat itu antara H+ yang bereaksi dengan golongan 7A, kecuali F- atau fluorida. Jika O dikurangi H lebih besar sama dengan 2, maka dia adalah asam kuat. Kemudian basa kuat. Basa kuat itu reaksi antara hidroksida dengan unsur golongan 1A dan unsur golongan 2A, kecuali berilium dan magnesium. Contoh buffer, misalnya asam lemah asetat dengan garamnya. Garam yang bersifat basa, maka akan membentuk buffer asam. Contoh yang kedua, basa NH3 bereaksi dengan garam yang bersifat asam, maka membentuk buffer basa. Untuk ini, apakah termasuk ini buffer? Nah, karena berasal dari asam lemah, maka dia bukan termasuk buffer. Kenapa? Karena ini
tidak ada unsurnya di sini. Garam pembentuknya ini tidak ada unsur daripada asam lemahnya. Asamnya KCN, sedangkan di sini asam asetat. Rumusan untuk buffer yaitu ada 4. Jika berasal dari asam lemah dan basa kuat, kita reaksikan dulu dalam soal itu memakai rumus MBS. Maka sisanya adalah asam lemah, berarti dia buffer daripada asam. Kemudian rumus yang kedua, basa lemah dan asam kuat, maka harus kita reaksikan memakai rumus MBS, sisanya harus basa lemah termasuk buffer basa. Kemudian yang ketiga yaitu asam lemah dan garamnya, ini termasuk buffer asam. Yang keempat, basa lemah dan garamnya, maka dia termasuk buffer basa. Kemudian ini adalah contoh soalnya. Kalian lihat di sini, tentukan pH larutan 50 ml amonium hidroksida 0,2 molar per 100 ml larutan HCl 0,05 molar. Tetapan basanya adalah 10 pangkat min 5. Maka karena di sini adalah basa dan asam, maka harus kita reaksikan dulu. Yaitu kita reaksikan NH4OH kita reaksikan dengan HCl. Nah, kemudian kita tahu NH4OH putusnya di sini, ya kan? Ini di sini NH4 dengan Cl akan membentuk garam NH4Cl plus H2O. Kemudian kita memakai rumus MBS, yaitu mula-mula bereaksi sisa. Ini. Nah, kita cari molnya. Nah, ini kita kalikan langsung 50 mili dengan 0,2 berarti 10 mili mol. 10 milimol. Kemudian kita kalikan HCl-nya yaitu 0,5 kali 100. Berarti 5 milimol. Berarti yang bereaksi yang kecil ya, 5, ini juga 5. Kemudian yang terbentuk garamnya adalah 5 karena koefisiennya sama. Kemudian kita kurangi yang ini 5 milimol sisa daripada basa lemah. Kemudian ini habis, ini yang terbentuk garamnya adalah 5 milimol. Karena yang berpisah adalah basa lemah, maka dia termasuk penyangga basa. Kita cari konsentrasi OH-nya sama dengan Kb tetapan basa kali mol daripada basa lemah, kemudian dibagi dengan mol daripada garam kali valensinya. Valensi garam lemah yaitu NH4Cl, berapa valensinya? 1. Jadi valensinya 1, kita hitung. Kb-nya adalah 10 pangkat min 5. Kemudian Kb
kali garamnya sisanya 5 milimol ya kan, kemudian dibagi molnya garam ini 5, kemudian valensinya 1, berarti sama dengan 10 pangkat min 5. Ini OH minnya, berarti POH ya kan? Saya letakkan di sini ya. Berarti POH sama dengan 5 min log OH min ya, sama dengan 5. Berarti pH 14 dikurangi 5, berarti pH-nya adalah 9. Nah, ini pH untuk buffer basah. Contoh soal yang kedua adalah larutan penyangga dengan pH 5 dan 50 ml CH3COOH 0,1 molar dan CH3COONA MR82, Ka-nya 10 pangkat min 5, hitunglah massa daripada CH3COONA. Karena di sini terdiri dari asam lemah dan garamnya, maka kita langsung memasukkan ke dalam rumus buffer. Karena di sini pH sama dengan 5, maka konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 5. Kemudian karena di sini terdiri dari asam lemah, maka dia termasuk buffer asam, maka H+ rumusnya H+ sama dengan Ka kali mol daripada asam lemah, yaitu CH3COOH, kemudian dibagi dengan mol garam kali valensi yang lemah. Maka kita masukkan 10 pangkat min 5, Ka-nya juga 10 pangkat min 5, kita masukkan. Kemudian mol asam lemahnya kita kalikan, yaitu 50 kali 0,1, nanti ketemu milimol, yaitu 5 milimol kali 5 milimol. Kemudian milimol. Kemudian konsentrasi garamnya, mol garamnya belum diketahui, maka kita tulis mol garam dulu. Kemudian valensi daripada asam lemah di sini adalah 1, sehingga kali 1 begini. Kemudian ini karena sama kita coret, mol garam sama dengan 5 milimol ya. Kita tahu mol sama dengan gram per mr, miligram per mr. Miligramnya yang ditanyakan ya, massa. Berarti massa nanti ketemu miligram per mr-nya 82 sama dengan 5. Berarti masanya 5 kali 82 berarti 410 miligram.
Kemudian kalian coba ini untuk nomor 3, kemudian nomor 4, dan nomor 5. Jangan lupa kerjakan pula buku UKBM kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.